Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilo, NPM 197064516034. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, proposal penelitian dengan judul aplikasi transaksi Barbershop berbasis web. Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Teknik Informatika Universitas Nasional. Barbershop pada saat ini menjadi kebutuhan seorang pria untuk mengubah penampilannya supaya tampil dengan lebih percaya diri. Gaya rambut sangat berpengaruh untuk menentukan tampilan seseorang jauh lebih baik. Namun hingga saat ini, kebanyakan usaha barbershop masih menggunakan cara manual, mulai dari alternya, begitu pula dengan sistem transaksinya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tidak adanya istilah booking serta transaksi yang masih manual. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan yang dialami sehingga mempermudah pelanggan pada saat memotong rambutnya. Metode penelitian yang akan dipakai untuk mengembangkan aplikasi yang akan dibuat ini adalah skema waterfall dengan proses alur mulai dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Hasil yang didapat pada penelitian ini berupa aplikasi booking dan transaksi barbershop yang berbasis web serta memiliki berbagai fitur lainnya hingga memudahkan seseorang pada saat memotong rambut. Kata kunci barbershop waterfall aplikasi berbasis web. Baik, ke bab 1 pendahuluan. Pada saat ini semakin banyak usaha barbershop sehubungan dengan para kalangan muda yang selalu ingin terlihat menarik, terlebih pada gaya rambut mereka. Keberadaan barbershop pada saat ini tidak hanya berada di ibu kota, melainkan juga sudah banyak berkembang, bahkan hampir ada di tiap-tiap daerah dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang berbeda-beda untuk ketertarikan seorang pada saat memotong rambut adalah bisnis yang berkembang seiring waktu. Entah itu hanya sebuah nama, bisnis ini memiliki prospek jangka panjang dan setiap orang dapat yakin bahwa rambut mereka akan selalu tumbuh dan dipotong. Penata rambut merupakan inovasi dengan berkembangnya fashion. Dalam artikel Rizky Cetrini, ia mengatakan bahwa semakin banyak orang saat ini menginginkan tampilan yang menarik dan terawat. Ia bukan lain hanya membutuhkan wanita. Pria juga kini selalu ingin tampil menarik. Ya, rambut adalah apa yang pria perhatikan. Barbershop memiliki arti tempat bisnis di mana praktik pemangkasan rambut dilakukan. DeSantis 2019, barbershop atau sering disebut pangkas rambut. Namun kebanyakan barbershop pada saat ini masih menerapkan cara manual untuk pengambilan alteran, sehingga adanya ketidaktertiban pada saat memotong rambut dengan alasan siapa cepat. Kemudian begitu juga dengan proses transaksi yang masih manual sehingga masih kurang efektif dilakukan di barbershop pada zaman ini. Maka dari itu, peneliti ingin memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi di bidang ini dengan mengembangkan aplikasi booking dan transaksi barbershop berbasis web. Aplikasi ini berisi tentang bagaimana informasi tentang booking dan transaksinya, serta informasi ahli yang terdaftar dalam database yang dapat diakses melalui web browser. Aplikasi ini bertujuan untuk memecahkan masalah agar dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan booking serta transaksi sehingga tidak terlalu lama menunggu antrian dan pembayaran yang jauh lebih mudah. Selain itu, harapan dari aplikasi ini adalah mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada penata rambut mengenai kurangnya informasi mengenai penata rambut. Bab 2, studi little
Studi literatur yang digunakan adalah penelitian terlebih dahulu yang sudah dilakukan penelitian yang sama berhubungan dengan transaksi online Barbershop. Yang pertama, penelitian yang dilakukan berjudul pengembangan aplikasi katalog elektronik Barbershop berbasis web. Aplikasi katalog yang dibuat membantu masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai barbershop dan juga melihat secara online fasilitas yang ada pada toko barbershop melalui website. Penelitian kedua yang dilakukan berjudul pengembangan aplikasi Barberman Rates berbasis web. Studi kasus Perforce Barbershop. Sistem aplikasi Barberman Rates bertujuan agar mengetahui informasi kepada manajemen prospek barbershop sehingga dapat mempermudah proses perekrutmen manajemen barbershop. Selain itu, para pelanggan barbershop dapat melihat tingkat keterampilan barberman sehingga bisa memilih barberman dengan kriteria sesuai yang diharapkan oleh pelanggan barbershop. Penelitian ketiga yang dilakukan berjudul rancang bangun aplikasi booking dan transaksi barbershop berbasis web. Pada penelitian yang dilakukan pada barbershop Safar menghasilkan sebuah rancangan aplikasi berbasis web yang diantaranya terdapat fitur booking yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan antrian booking dan mendapatkan layanan yang tersedia di barbershop. Selain itu, dapat fitur transaksi yang digunakan admin atau kasir untuk mencatat transaksi serta mempermudahkan dalam pencatatan laporan keuangan. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan aplikasi barbershop berbasis web, diantaranya hanya berfokus pada pengolahan dokumen dan pencatatan transaksi. Kemudian penelitian yang dilakukan terkait dengan perancangan aplikasi booking layanan. Ada juga yang melakukan penelitian mengenai pengolahan layanan informasi yang ada pada barbershop. Maka penelitian selanjutnya akan dilakukan terkait dengan pengembangan aplikasi. Penelitian tersebut akan berfokus pada pengembangan mengenai sistem informasi dan transaksi yang terjadi pada barbershop. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode survei yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang mengeksekusi satu phase dengan satu waktu. Saat menerapkan metode waterfall ini, salah satu langkah diselesaikan terlebih dahulu sebelum pindah dari satu langkah berikutnya. Di sini ada analisis, desain, pengadaan, pengujian. Lalu proses waterfall pada gambar yang dimaksud. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini menjelaskan mengenai analisis membuat aplikasi yang dimaksud, mencari referensi, melakukan observasi guna mengetahui kelebihan atau kekurangan serta kekurangan atau kelemahan aplikasi yang dibuat. Yang kedua, desain. Pada tahap desain merupakan proses perencanaan program atau aplikasi yang akan dibuat, mulai dari cara kerja hingga tampilannya, sehingga memberikan gambaran umum tentang program atau aplikasi yang akan dibuat. C. Pengadaan. Pada tahap ini merupakan proses pembuatan program atau aplikasi sesuai dengan desain yang dirancang, menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hasil desain yang bagus sesuai dengan rancangan. D. Pengujian. Tahap ini berupa uji coba program atau aplikasi yang telah selesai dibuat. Pada tahap ini akan terlihat apa saja yang menjadi kekurangan, kelebihan, serta kesalahan atau error pada program atau aplikasi yang dibuat. Tahap perencanaan. A. Studi literatur mengumpulkan data atau informasi yang digunakan sebagai penunjang penelitian. Bisa menggunakan buku, jurnal, dan lain-lain. B. Survei awal, mengeksplorasi bagi sasaran atau objek penelitian. C. Wawancara, melakukan tanya jawab terhadap koresponden. D. Observasi, peninjauan objek penelitian. Pada yang kedua, tahap pemodelan, analisis kebutuhan. Yang A.
memahami dan membentuk prosedur kerja dari sistem yang akan dibuat. B. Desain. Bentuk tampilan aplikasi atau program yang dibuat sehubungan dengan analisis kebutuhan. Yang ketiga, tahap konstruksi. Yang pertama, A. Coding. Memasukkan hasil desain yang dibuat dalam coding menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan aplikasi atau program. 4. Tahap pengujian. A. Testing. Validasi terhadap aplikasi atau program yang telah dijadikan, kemudian mengerjakan sebagai kekurangan, kesalahan, atau program yang telah terjadi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, tahap perencanaan. Yang A. Detail keperluan sistem. Beberapa hal yang menjadi keperluan dalam pengembangan aplikasi Barbershop yang akan dibuat ini yakni pertama, mengonsep interface yang gampang dipakai. Kedua, memberikan informasi tentang booking dan transaksi pada Barbershop. Ketiga, memberi gambaran produk dengan rinci. Dan yang ke B, identifikasi figur sesuai dengan keperluan yang dimaksud. Figur yang terikat dengan aplikasi yang dibuat adalah pelanggan atau user admin Barbershop. Yang kedua, tahap pemodelan. Yang A, use case diagram pelanggan. Pada use case diagram pelanggan ini merupakan gambaran alur proses pemesanan yang dilakukan seorang server. B. Use case diagram admin. Pada use case diagram admin merupakan alur proses gambaran kegiatan seorang admin dalam mengelola data masuk. Dan yang ke C, activity diagram. Pada activity diagram ini adalah menjelaskan tentang alur kerja admin dalam mengelola data yang masuk. D. Pembentukan struktur menu. Pada struktur menu memberikan gambaran tentang tampilan awal sebelum seorang user melakukan login. Pada yang ketiga, tahap konstruksi. Pada tahap ini hasil desain akan dimasukkan ke coding dengan memakai beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hasil tampilan yang maksimal sesuai dengan rancangan. 4. Tahap pengujian. Pada tahap ini akan mendapatkan hasil pencobaan fitur pada aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan metode black box testing. B. Pembahasan. Pada penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah kebutuhan seorang dalam mempermudah booking dalam transaksi pada saat memotong rambut dapat terwujud. Berdasarkan rancangan sistem aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah melakukan potong rambut mulai dari booking hingga transaksinya tanpa perlu menunggu antrian. Dengan aplikasi ini, seorang dapat mengakses kapan dan di mana saja untuk memilih jadwal ketika ingin memotong rambutnya. Kesimpulan. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi booking dan transaksi Barbershop berbasis web ini sangat mempermudahkan pelanggan dalam memotong rambutnya, terlebih dalam melakukan booking dan transaksi serta memilih style yang cocok untuk mereka. Aplikasi ini dirancang berbasis web sehingga dapat diakses kapan dan di mana saja. Untuk perencanaan serta pengembangan aplikasi ini seterusnya mampu memberikan sesuai fitur-fitur yang lebih lengkap untuk menambah ketertarikan seseorang dalam menggunakan aplikasi ini. Pada penelitian berikutnya dikembangkan agar mampu menjadi aplikasi Android yang sangat jauh lebih mudah untuk digunakan. Sini ada daftar pusaka juga dari Pak Setiawan, dari Ternadi, Remeoka, Adam Hendra berapa, 3 Kim A. Pertama. Mungkin cukup sekian saya menjelaskan dari proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan kata dari saya mengucapkan mohon maaf Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.